Ngobrolin F1 ya di Turning Point Podcast. Udah didoain, kejadian lagi ya. Duo Ferrari, duo DNF dua-duanya guys. Hamilton out, DNF. Leclerc juga DNF. Tapi Norris semakin di depan. Di luar Nurul. Gue kirain Yamaha semakin di depan. Sponsor. Sayang ini F1 bos, MotoGP. Rodanya 4. Aduh. 4, Pak. Iya. Kenapa jadi dua-duanya ya? Perasaan yang didoain DNF 1 kemarin. Dua-duanya ya? Ngeri sih. Yang satunya kena teroris guys. Kena teroris. Gue deg-degan Openingnya deg-degan apa enggak. Gue deg-degan gitu. karena kejadiannya begitu keras banget. Bortoleto tuh anjir, wah itu parah banget sih kerasnya. Wah Bortoleto sih menurut gue, wah udah mekaniknya benerin seharian. Asli. Duduk lagi sama Lance Stroll. Gue jadi mekaniknya sih, wah gue samperin tuh pit Lance Stroll. Kasih hadiah apa gitu. Penjilat lantai itu nggak cocok balapan di F1 emang itu. Oh ya penjilat lantai. Lu. Kok bisa penjilat lantai coba? Jelaskan. Yang satu itu gue setuju. Window licker. Iya. Kenapa penjilat lantai? Oke, jadi seperti biasa guys, welcome to Turning Point episode 21 harusnya. Dan jangan lupa untuk cegukan dulu. Untuk like, comment, cegukan dulu anjir. like, comment, subscribe ya. Jadi F1 Speed semakin ramai ya. Terima kasih untuk kalian semua yang selalu menonton. Dan juga kita akan bahas Brazil teman-teman ya. Jadi seperti biasa, jangan lupa untuk juga mampir ke channel kita. Semua linknya nanti ada di deskripsi guys ya. Alright, awali dengan skor dulu teman-teman ya. Jangan lupa seperti biasa. Mungkin dari Regi dulu. Silakan skornya. Ya, gue bakal kasih overall di 8 aja sih sebenarnya ya. 8 ya. Karena Aston Martin melempem, tapi enggak gitu. Oh, ada sih. Karenanya ini loh. Enggak sih menurut gue banyak hal yang bisa disorot sih sebenarnya ya di balapan kali ini guys. Mungkin dari sprint dulu kita lihat huge mungkin fatal crash ya, lihat Bortoleto berasa kayak Duhan Suzuka guys. Kalau lihatnya kayak sepintas kayak di RS-nya tuh kayak telat nutup kalau gua lihat sih. Yeah. Berasa kayak Duhan ya Bortoleto kemarin. Apa sih hari sprint apes, balapan apes gitu ya. Sayang banget sih buat tuan rumah. Balapannya belum start Hamilton sih lap 1 ya. Iya. Lap 1 tuh waktu udah hari H. Wah, sama Hamilton sih gue gak nyangka sih. Sumpah ya, kalau Hamilton sih karena gue dari beberapa episode sebelumnya juga udah jagoin Hamilton pasti paling mentok-mentok tuh harusnya di Brazil. Karena ya maksud gue suka sama Hamilton di Brazil pasti bagus banget dapat podium terus harus DNF. Nah, inilah pentingnya berdoa ya. Jangan yang jelek-jelek. Maksud gue seriusan ya. Ucapan adalah doa itu benar guys ya. Jadi gitu ya, betul. Untuk selalu tampil bagus. Gitu. Jadi 8 ya. 8 ya dari 8 ya. Cukup. Oke, Ilham Siksek 10. Gak muat lagi jarinya 10 dan 10. Very good race. 10 100 berarti guys. Oh iya 100 nanti yang dikasih koma-koma ada yang marah. Oke 10/10 atau balapan yang cukup sempurna. Dan memang seharusnya adalah Sao Paulo itu harus ditaruh di balapan terakhir. Karena pasti akan ada selalu dramanya. Anjir bener. Dan dramanya banyak. Dan juga mungkin nanti akan kita bahas juga karena gue kemarin sempat singgung sedikit bahwa sebenarnya banyak bintang di balapan ini, tapi sebenarnya bintangnya redup karena ada penampilan dari Max Verstappen. Ya, nanti kita akan bahas lagi. Tapi secara rating 10 out of 10 semuanya ada di balapan ini. Bahkan sebenarnya kemenangan Norris itu kemarin belum pasti-pasti banget sampai akhirnya Verstappen memutuskan untuk pin ke Bansov di akhir. Oke, Nopal. 9 sih. Ya, highly rated the race. Secara the whole weekend juga seru sih. Unpredictability-nya, hujannya juga. Ya Brazil emang
nggak bisa, kayaknya balapan Brazil di bawah 8 tuh mungkin ada tapi kecil soalnya. Soalnya juga kembali ya pembalap-pembalap tahun ini tuh bisa dibilang skill ceiling-nya tuh tinggi-tinggi banget, dan kemarin itu benar-benar nunjukin bahwa bahkan pembalap yang timnya lagi nggak perform kayak Alpine itu bisa di papan atas gitu, bisa bersaing di kualifikasi walaupun di race-nya rada-rada, tapi ya ada perbedaan warna lah bisa dibilang, nggak cuma di race tapi di kualifikasi, di sprint dan sesi-sesi lainnya. Jadi 9 seru, race-nya seru, entertainment-nya seru, strateginya juga seru. That's it I think. Kalau gue juga 9 juga. Ya mungkin 9,5 tapi ya usah lah, daripada ada setengah-setengahnya 9 aja. 10 kalau misalnya kemarin hujan kali ya balapannya, mungkin 10. Full ya. Kurang, bukan jelek ya guys, cuma karena kurang hujan aja, sama mungkin kurang mungkin best scenario-nya kemarin menurut gue kalau ada safety car di akhir-akhir gitu mungkin bisa keren juga gitu, tapi nggak ada. Safety car-nya di awal-awal doang. Justru karena safety car di awal doang, berarti kemarin Verstappen tuh gila banget berarti ya, pure pace banget gitu. Kalau ada safety car di akhir kan membantu Verstappen untuk bisa nempel lagi kan, tapi kemarin nggak perlu safety car di akhir dia untuk ngejar. Sayangnya ya mungkin kemarin banyak faktor yang kayak harusnya mungkin bisa kali ya Max menang gitu. Soalnya kan kemarin Max ada pit juga di last lap gitu kan. Gue kira bakalan sampai finish itu kemarin dibawa bannya, ternyata ngepit dia, bawa ban medium itu. Jadi ya ada faktor-faktor gitunya yang bikin seru ya. Jadi kita nggak tahu juga kayak gimana pemikiran engineer-nya juga. Karena kalau kemarin kita bahas ban medium maupun ban soft, ada yang bawa sampai 37 lap ya, Hülkenberg finish P9. 37 lap ban soft ya Hülkenberg. Dan finish di poin. Jadi Liam Lawson juga finish di atasnya Hülkenberg dengan hanya 1 pit stop kalau nggak salah. Jadi banyak lah kemarin strategi yang beda-beda banget gitu. Tim kemarin strateginya beda-beda banget ya. Jadi keren. 9,5 lah buat gua. Jadi ya sayang banget. Kalau aja kemarin hujan gitu, aduh pasti lebih seru lagi ya. Wah itu kalau hujan gila aja. Kayak tengah-tengah gitu misalnya ada hujan gitu lah aja gitu, seru banget sih. Bebas lah tengah-tengah atau akhir atau awal pokoknya hujan gitu. Wah seru banget sih itu pasti. Jadi ya overall weekendnya juga oke lah ya. Sprint race-nya juga perform. Maksudnya seru, banyak crash juga. Jadi unexpected ya. Mungkin kita bahas, sebelum kita bahas ke race-nya, kita bahas ini dulu kali ya, Bortoleto ya Ham. Kenapa menurut lu Bortoleto bisa crash kayak begitu? Kan waktu gua sih kemarin nontonnya sekilas kan air tuh, tapi pas gua lihat-lihat lagi, iya kayaknya ada hubungannya sama DRS juga deh. Yang ngasih nggak landing kiri mobilnya. Iya, tapi faktor utamanya air tetap. Air ya, benar ya. Wet patch ya. Jadi sebenarnya orang ada yang bilang kayaknya DRS-nya belum ketutup. DRS itu biasanya emang nggak ketutup sampai pertama kali kita nge-step sama remnya. Nah, jadi, masalahnya ada foto ini Ham. Jadi kan itu mobilnya kan Bortoleto di depannya kan yang kan dia nyalip tuh kan, dia mau overtake Albon kan. Nah, belakangnya Bortoleto itu udah nutup DRS-nya. Sementara Bortoletonya masih kebuka tuh. Jadi kayak orang-orang karena Bortoletonya mau late braking, Albonnya pasti ngerem duluan. Bortoletonya pasti late braking. Bukan Albon, belakangnya Bortoleto. Siapa sih? Gue lupa siapa yang di belakangnya. Jadi ada 3 mobil. Yang tengah Bortoleto. Nah, yang di belakangnya Bortoleto di foto itu DRS-nya nutup dia. Bortoletonya masih kebuka. Iya, bener. Bortoletonya mau late braking soalnya. Kalau enggak dapet itu Albonnya. Dia mau nyoba late braking, makanya ngeremnya paling telat kan. Iya. Di dalam kondisi yang normal, kalau mungkin kalau paling deket di sejarah, yang paling deket itu kejadiannya Bottas sama Imola waktu itu sama sama bin Russell. Ya, itu kejadian yang paling mirip. Jadi memang kenapa
kita braking ketika lagi basah itu sangat susah untuk, maksudnya ban kering di track yang masih ada basah itu susah banget di offline atau bukan di racing line, itu karena nggak ada gripnya sama sekali di situ. Sekalinya remnya diinjek di situ, yang kejadian adalah ban belakangnya ngunci. Ban belakangnya ngunci, late braking, dan juga lagi ada steering input karena dia mau late braking kan, mau ngedive di dalam lap terakhir. Ya kombinasi dari itu, ban belakangnya ngunci, ya udah jadi penumpang aja sampai tembok 2 kali. 37 G sama 55 G. 57 Ya, 57 ya. 57. Yang pertama 37, yang mental tembok kiri 57, ke belakang 57 ya tadi ya. 57. Salut. Dan orangnya keluar lompat-lompat aja santai gitu. Anjir. Iya. Itu Gila. menunjukkan Wow. seberapa sudah berkembangnya alat-alat keselamatan di F1. Awalnya pembalap nggak punya Hans, terus pakai Hans, terus juga cockpit, terus juga crash structure, terakhir ada halo. Dia masih bisa keluar. Iya anjir, sumpah keren. 2 kali kencang begitu, F1 besoknya keren masih banget. bisa balap lagi walaupun cuma 1 lap balapannya. Keren. Ya sebenarnya, dan dia nangis juga sih di akhir. Balapan home Grand Prix pertama. Iya ya. Iyalah cok, gila Iya ya. bola masa. Terus ada 2 balapan nabrak semua gitu, males banget. Tapi ya itulah yang ngebedain pengalaman sama driver baru. Karena kejadian juga di Verstappen. Ada yang lihat gak footage-nya sprint? Verstappen naik curb di sebelah kiri. Oh iya iya. Iya, save Iya kan, kan? dapatnya save. Norris pertama Norris naik pertama, nyipratin air ke racing line, kemudian ada Kimi yang laporan, Norris naik curb tuh, masukin air ke track. Piastri gone, Verstappen bisa di save. Itu yang ngebedain driver jago sama ya juara dunia lah di situ. Bedanya tipis banget. Kita bisa bilang Piastri adalah driver yang jago, tapi ya disitulah kenapa Verstappen adalah seorang juara dunia. Anjir gua gak nyangka sih Piastri bisa melintir itu, kaget mampus gua. Gila. Bottle job. Saya begitu. itu title bottlernya udah gak ganti itu ya. To be fair, teammate-nya. tahun lalu Lando juga banyak begitu kan. Tahun lalu Oh. masih ada yang inget ini nggak meme yang ini Think Different, Ya, yang Lando Iya. di Brazil lurus sendiri, ya kan? Iya. Lando udah pernah ada di momen ini. Piastri ini pertama kali dia di sini. Nah, harus lewatin itu dulu ya, Piastri. Harus lewatin ini dulu. Aduh. Pasti. Tapi menurut lo itu sengaja gak Ham si Lando Ham? Apa? Masukin Enggak lah. air. Enggak lah. Itu makanya semuanya kan nyoba juga akhirnya. Kan Nyoba di curb pasti ya? mau nyoba karena mikir udah mulai berjalan nih lapnya. Iya. Pasti dicoba sedikit-sedikit. Lando lewat di depan. Karena dia pertama kali ya? Karena dia udah iya betul. Karena Iya. dia pertama kali. Nyipratin ke belakang hilang semua. Gila, 3 langsung loh. Gak mungkin lah. Habis Piastri Gak langsung mungkin lah, iya. Hulkenberg langsung kolab Mario itu Kart. bisa gitu anjir, keren banget tuh. Gak. Mario Kart gitu. Taruh pisang Biar gitu kita ya. lurusin dulu lah. Tapi Biar kita lurusin dulu. Kalau kita itu gak ada bicara- tuh kayak apa. kalau kita bicara pengalaman, Hulkenberg kenal loh ya juga. Hulkenberg kan Ya, pengalaman juga itu banyak. dia. Itu gak expect. Itu dia. Pasti gimana bilang ya? Ya marginnya tipis banget lah bisa dibilang. Iya. Gila. Keren sih. Piastri, Marginnya tipis banget. apa ya yang ada di otak Piastri ya waktu dia kemarin melintir itu ya? Dar gitu. Anjir. Cacok. 0 poin gitu. Anjir. 0 poin anjir. Dia lagi meratapi poin, tiba-tiba ada sesonggok mobil hijau datang ke dia, Joko. Datang lagi Itu tuh rasanya tuh ya kemarin tuh kayak Hockenheim 2018. Itu kayak bener-bener yang hujan-hujan turning itu point ya. banget. Ya, Bener-bener turning point banget, Is. Turning Oke. point banget, Is. Hujan, peleset gitu kan, dah. Itu dia. ya Itu penting. tapi Bisa dibilang pentingnya momentum dalam sport ya, nggak cuma ya mungkin kalau kalian nonton banyak olahraga, kalian pasti tahu bahwa momentum itu adalah segalanya gitu kan. Kayak
di bola, di basket, dan kalau F1 ini musim ini nih, setengah musim terakhir ini kalian disajikan dengan apa namanya realita dari yang namanya momentum gitu. Bener-bener kalau momentum udah hilang, Piastri itu aku bilang dia momentumnya hilang sejak Monza. Momentumnya hilang dan Norris sebaliknya momentumnya naik dan sekarang benar-benar apa namanya snowball sampai akhir musim. Dan kayak Verstappen juga sih, bisa dibilang Verstappen momentumnya juga tengah musim kan nge-snowball tuh, cuma sekarang udah mulai kalem lagi. Sementara Norris momentumnya naik di titik yang tepat. Dan I mean seperti yang sering kita obrolin gitu kan, kalau di olahraga manapun pasti perlu hokinya Lando kali ini adalah momentumnya masuk di momen yang tepat. Di Meksiko flawless, di Brazil kemarin juga flawless gitu. Jadi benar-benar buat pembalap yang lain juga bisa dibilang gitu kan, tadi ngomongin experience, Hülkenberg bisa nabrak ya, apa namanya, confidence dari pembalap itu juga benar-benar berpengaruh. Dan kemarin yang confidence paling tinggi ya Lando, 2 Verstappen, atau bisa dibilang malah dua-duanya secara confidence di balapan kemarin itu yang joint number 1 gitu. Performanya tuh absolute cinema. Kayak semenjak Lando ini katanya apa? Dia off sosmed kan. Jadi semenjak itu dia baru apa menemukan mojonya gitu. Jadi menurut gua mungkin itu ya yang bisa bikin Lando sekarang istilahnya fokus sama karena kan dia lagi masih on the fight gitu hitungannya kan. Jadi betul. Itu yang bagus. Karena kalau kita lihat Piastri ya, maksudnya dari apa namanya? Body language-nya gitu, kayak kalau kita lihat di layar kaca gitu, kayak Piastri lemes gitu ya, terkesan ya, kayak udah kalah gitu kesannya, kayak lemes gitu. Kalau Lando kayak pede aja gitu, dia kayak cuek gitu. Jelas, dibubuin di Meksiko juga santai gitu kan. Gak yang apa bete atau gimana gitu, dia tetap senyum, tetap santai gitu si Lando. Jadi ya mungkin itu ya, maksudnya dia mungkin udah menjadi orang yang beda kali bisa dibilang seorang Lando Norris compare sama dia di awal musim kemarin. Jadi terlepas dari efeknya itu apa ya ke dia, ke Lando, tapi at least secara performa kita bisa lihat hasilnya bagus gitu. Jadi terlepas dia, maksudnya dia nggak punya temen lah, nggak apa ya, kita di luar itu kita nggak tahu, tapi at least performanya performa dia di balapannya dapet gitu loh, dengan efek dengan dia off sosmed dan segala macam. Jadi keren untuk Lando Norris, gue sih akui lah ya, maksudnya kemarin kan kita sering lah untuk nyelain Lando karena emang kemarin jelek guys Lando guys, aneh gitu kemarin itu. Sebenarnya tuh gampang kalau atlet tidak perform ya pasti dijelek-jelekin. Kayak nih Liverpool sekarang lagi sampah nggak? Lagi sampah dijelekin. Lagi sampah. Sama aja kayak Lando kemarin di awal musim sampah nggak? Ya bisa dibilang nggak sesuai standar gitu kan, ya pasti jelek-jelekin. Sekarang Piastri nih yang menjadi pembottler nomor 1. Iya, sekarang Piastri ini bener jadi Piastri nih coy, yang kayak kenapa kenapa woi gitu loh, kayak kok lo pikir kita nge-hate pembalap lo karena hate? Ya enggak juga, karena performa bos. Karena performa pasti gitu kan. Secara kita nih ngobrolin olahraga gitu ya, di mana-mana ya olahraga yang bakalan dislender antara pembalapnya itu terlalu jago jadi bosenin atau nggak sesuai standar. Standarnya tuh kayak ini cupu nih, dibully lah. Nah bedanya adalah buat Lando, karena Lando sekarang udah off sosmed, bisa dibilang itu targetnya bukan Lando guys, fansnya. Fansnya goreng-goreng. Dia yang parah sih. Wah gue lihat lagi ya. Ya kan? Lando sejak off sosmed, ya kita tahu Lando off sosmed berarti
ketika ada yang nge-bait rage bait itu ya jelas target itu bukan Lando, fansnya. Iya. Sampai sekarang rage baitnya masih ada nggak? Masih ada. Berarti yang ditarget itu bukan Lando, guys. Fansnya. Baru muncul kayaknya nggak sih di Twitter ada lagi. Anjir, gue lihat fans-fansnya Lando sih ngeri-ngeri anjir, sumpah ngeri bro di Twitter. Langsung gitu guys. Ngeri-ngeri bro, asli bro. Jadi seru guys, seru. Sosmed itu sebenarnya Twitter sih yang rival. Iya di X, di X. Kalau banter itu ya teman-teman ya, kalau banter itu sebenarnya mayoritas itu gak ditujuin ke atletnya guys atau ke timnya, itu lebih ditujuin ke fansnya gitu. Kalau ada fans yang bisa dibilang gampang di rage bait, ya pasti rage bait terus. Iya, jadi fun fact aja itu guys ya. Itu yang dari yang aku amatin dari banyaknya fanbase gitu kan. Sampai sekarang tuh aduh selalu seru bisa dibilang karena aku neutral gitu kan. Selalu seru. Kita nontonnya mas senang-senang aja ngelihat kiri kanan ya. Lagi Iyalah, Lando lagi jelek. Ya. Jelek nih pembalapnya nih, dikasih mobil bagus performanya begini. Piastri lagi jelek, jelek nih pembalapnya begini nih. Cuman menurut gue tahun ini tuh yang susah dijelekin itu cuman satu, cuman susah ngejelekin Verstappen. Kapan ngejelekin Verstappen? Kapan kita pernah? Ya nggak ada momen. Ada momen. Paling kalau ada satu momen mungkin Spanyol maybe. Waktu dia Spanyol next kenapa Browen, ya? Anjir gue gampang Browen Rampage itu disuruh ngasih Mario lewat Yoi Mario Kart sama George Russell. Oh itu ya. Tiba-tiba bro udah ngasih lewat dilepas lagi remnya. Wah. Berarti at least kita ngejelekinnya ya, bukan karena performa Ham, emang karena dianya aja yang rese, Verstappennya maksudnya yang rese. Bukan performanya gitu. Ya secara ya itu kan termasuk kelakuan dia di track, maksudnya bukan kelakuan dia off track. Kalau misalnya ngejelekin off track tuh misalnya kayak zaman Lando suka bawel di cooldown room, komennya suka aneh, yang suka waktu itu ngeceng-cengin Lewis gitu, yang dibilang, weh mobil lu kenceng banget. Lu kan udah punya mobil ini udah 7 tahun dulu, mana aja lu. Itu itu kan Lando yang dulu bikin kita bilang Lando arogan kan, tapi itu kan off track. Kalau ini kejadian on track kan wajar kalau kita goblok-goblokin lah. On track ya. On track. Ya kan? Dan menarik juga untuk sebenarnya Lando itu waktu itu ngedropnya cuman menurut gue ya, ngedropnya itu cuman Kanada waktu itu. Kanada itu dia beneran yang nabrak Piastri. And then abis itu dia masih konsisten di 1-2 gitu. Kemudian sampai akhirnya kejadian lah itu mesin meledak di Zandvoort. Zandvoort kan, kejadian Zandvoort. Habis Zandvoort gak lama itu Monza ya. Zandvoort Monza kan. Ya kan. Dan menurut gue Monza pun ya baku dulu, kita baku. Oh ya, Monza dulu gak sih? Monza baru baku. Monza baru baku ya. Baku dulu gak sih? Iya Monza kan. Iya. Monza pun terlepas dari apapun yang waktu itu kita bahas, performa Lando di situ lagi bagus. Masih di depan Piastri. Nih kita pembahasan waktu itu panjang banget udah. Tapi yang tuker-tukeran pembahasan kita ya. Tapi performanya bagus kan di situ. Secara pace dia di depan Piastri waktu itu. Sebelum kita di depan. Iya kan? Betul. Sebelum ya kan. Barulah setelah kejadian itu Piastri jadianlah Azerbaijan. Iya, Baku jadianlah crash. Baku 2 kali ya harusnya sprint. Was it? Baku gak ada sprint. Iya, gak ada ya? Gak ada. Di race-nya doang. Tapi yang kualinya jelek kualinya nge-throw. Iya, nge-throw di kuali. Kualinya nge-throw and then race-nya bablas ya. Ya, race-nya tiba-tiba. Dan ini mungkin ini juga salah satu kelemahan Piastri kali di track yang setengah basah setengah kering gini. Karena udah beberapa kali kejadian yang Baku. Kalau kata Andrea Stella, Piastri itu lemah di sirkuit yang low grip. Nah, menurut Andrea Stella basah-basah low grip gitu kan. Ya. So ya apa ya Mas? Ya bisa dibilang cuacanya menguntungkan Lando, tapi siapa yang bisa prediksi cuaca kan? Nah, jadi driver yang bagus itu ya itulah yang bisa memanfaatkan segala macam kondisi lah. Dan gue juga salut lah sama Lando, dia bisa dari, menurut gue itu waktu kelar Zandvoort itu pasti mentalnya nyusruk banget. Yang dia meledak 25 poin dari
Iya, waktu mesinnya meledak gitu. Ya. Itu pasti dia terus. Tapi hebat sih. Dari minus 30 berapa 9 poin sampai Ya sama Piastrinya dibantu, bakunya dikasih kosong. Wah. Ya makanya kan. Iya. Dengan itulah tapi bantuan juga gitu ya. Iya kan? Ini kalau baku Iya Piastri finish P5 aja lumayan loh, masih not bad gitu loh kan? secara poin kan. 0 anjir kemarin. Terus ya, di tapi itulah sprint race Cota 0 juga. Tapi sprint race Cota sama-sama 0 sih. Norris ya dua-duanya 0 sih. Iya. Lebih ke Verstappen itu, lebih membantu Verstappen itu. Betul. Tapi ya. Apalagi kemarin momen Singapura ya, ada satu momen juga ya senggolan. Singapura awal-awal Piastrinya bete. Awal gitu. senggolan kan. Ya itulah sebenarnya main gamesnya Lando mungkin. Ya. Senggol dikit-dikit. Ya sekarang Landonya udah gak punya noise apapun. Mungkin Piastrinya harus begitu juga kali. Kita tahu di tahun 2016 Nico Rosberg itu dia bisa sampai se-stres itu 1 tahun. Se-stres itu untuk ngalahin si Sir Lewis Hamilton. Kelar juara udah gak mau lagi dia balap lagi. Cukup enough mau menikmati hidup lah, gitu. Jadi ini kalau Lando Jordan pensi nih, jangan lucu juga ya kalau misalnya dia. Ya. Enggak tahu sih, tapi mungkin enggak jadi tahu juga sih. Lando jadi YouTuber aja. Itu enggak ada yang prediksi loh. Waktu itu enggak ada yang prediksi Rosberg bakal pensiun, gila. Mobilnya winning car waktu itu. Ngalahin Lewis Hamilton 2017 digadang-gadang, wah keseru nih. Felipe Massa udah pensiun, gue udah nangis, udah begini-begini waktu itu di Brazil. Aduh anjir, pembalap favorit gue akhirnya pensiun. Tiba-tiba keluar pengumuman Nico Rosberg yang pensiun, Felipe Massa pulang lagi. Kalau ini Lando ini Verstappen, modelannya kayak Verstappen, gue percaya sih guys kalau pensi. Mungkin dia kayak bisa lanjut balap di tempat lain lah, misalnya kayak kan Lando kita nggak ngelihat pernah dia kayak ketertarikan dia balap di mana gitu loh kayak. Jadi agak bingung juga sih. Tapi Rosberg juga setelah pensi juga kayaknya gak balap di mana-mana juga sih ya. Gak balap bener. Itu beneran gue rasa beneran. Malah jadi YouTuber. Dia 2 tahun. Dulu. Iya bener. Ini Lando udah punya channel nih. Tinggal lanjut aja. Udah punya kuadran. Udah punya channel dia sendiri. Enak nih. Udah terkenal so. Kalau dia pensi, kalau Lando pensi 2 tahun. Aman gitu. Sekali ini mah udah. Ya tapi yang patut kita garis bawahi ya season ini belum selesai. Ya, masih banyak yang bisa terjadi di 3 balapan. Tapi gue capek untuk kayak terlalu kayak kalkulasi Piastri masih bisa, Max masih gak. Lando udah selesai. Ya, kalkulasinya kalau kayak cuman gini maksud gue, sih ya. tapi gue Lando gak sih guys? Maksudnya emang apa coba senario make sense apa yang kalian bisa debatin gitu? Sumpah gak ada yang bisa nebak itu mesin gak bakal meledak lagi kayak Zandvoort. Itu atau masalahnya banyak banget Mike. Lando meledak sekali ya. Lando meledak. Ini ada 3 race tersisa nih. Let's say salah dari 3 Lando meledak 1 kali. Gak mungkin 3-3-nya lah ya kan. Lebay. Ya oke. 1 kali. Masih Lando. Percaya gue. Masih Lando. Oh. Tapi kalau Piastri menang kan poinnya jadi swing ke Piastri. Kalau Piastri menang, makanya masih ada Max Verstappen dong. Kembali lagi. Kemarin ngalahin Mercedes kagak bisa Piastri. Kemarin balik lagi ke momentum sih. Tapi maksud gue iya bener. 1 balik ke momentum. 2 championship ini gak akan selesai sampai beneran terakhir. Makanya menurut gue ini bakal seru banget. Iya ini seru sih. Ini bakal seru banget. Gue sih berharap poinnya ada di Abu Dhabi. Harapan gue. Maksudnya itu. At least minimal Lando versus Piastri lah gitu loh. Kan Verstappen agak susah ya. Makanya Hamilton udah pernah kalah dari posisi itu di Cina dulu. Dia udah tinggal hampir tahun pertama bisa juara. Dia bisa nyusruk di pit entry Cina. Nyusruk. Iya, di luar nalar itu aja. Siapa tahu Abu Dhabi exit pit nabrak kayak Sean Gelael ya yang di Hadar itu. Sumpah gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Lu lagi di Vegas Strip tiba-tiba kena apa namanya? Cover drainase. Melintir. Ini gak ada yang, sumpah ini beneran. Gue kalau disuruh betting, ya emang
kalau disuruh betting mungkin oke. Norris ya. Sorry, Lando paling depan ya. Yeah. Cuman gue gak berani jujur. Jujur ini apapun bisa terjadi, bakal seru. Guys. Apapun bisa terjadi. 2010 yang digadang-gadang juara Alonso, yang juara Vettel anjir. Iya anjir, kurang ajar banget sih. Tapi guys, kalian kurang 3 race nih. Kalian masih percaya Lando bisa tergeser? Ya, gue bukan lagi secara poin bisa. Cuma momentumnya Lando nih. Lando momentumnya lagi mantap nih. Betul. Secara poin masih bisa geser. Cuma momentumnya Lando kayak emang sekarang lagi snowball. Lagi snowball. Nah dari 3 balapan ini apakah ada momentum breakernya? Kemungkinan enggak sih. Kemungkinan setelah ngelihat balapan Brazil kemarin, momentum breaker. Abis ini apa ya? Vegas. Iya, setara dari Landonya sendiri. Tahun lalu Piastri itu Vegas kecil. berapa? Cuma dari kecocokan mobil dengan track, nah mungkin masih bisa berpengaruh. Cuma kalau dari fokusnya Lando sendiri, kelihatannya ya di atas kertas itu kemungkinan udah semakin kecil gitu lah. Udah semakin fokus gitu, udah semakin di puncak. Semakin susah buat tahun lalu harusnya. Tahun lalu ini tahun lalu ya. Tahun lalu ya. Las Vegas, Lando finish P6, Piastri P7 guys. Nah itu makanya gila nih. Nah, maksud gua kalau let's say sama nih. Besok 6-7 Lando Piastri, ya masih Lando dong berarti. Iya, tapi Max Verstappen enter the scene. Max tahun lalu yang juara 1 Russell. Tahun lalu juara 1 Russell. Max tahun lalu P5. Jadi kemarin tahun lalu tuh 5 Max, 6 Lando, 7 Piastri. Diganggu Russell lagi. Kalau Max P5 mah cuma selisih berapa poin, Jir? 2 poin doang, Cok, sama Lando. Iya, masih punya Norris. Tahu. Anjir, ngeganggu Mercedes Star. Tahun lalu 1-2 Mercedes, Russell, Hamilton. Tapi gue setuju lah sama tadi yang Nopal sama Mike bilang lah. Kalau misalnya championship ini pindah dari tangannya dari tangannya Lando, Norris, anjir kita gara-gara 1 tahun udah keseringan bilang championshipnya punya Piastri ya. Gue salah mulu nih tadi ngomong. Kalau misalnya di championship pindah dari tangannya Norris, ini itu kemungkinan besar ada tangan Tuhan yang main. Tangan Tuhan. Mesin meledak, ditabrak Antonelli. Tangan Tuhan itu maksudnya Ilham. Paulus Warim kayak Asli kemarin ada yang nyawer begitu lagi. Antonelli bahaya juga nih. Guys, tangan Tuhan tuh bacanya sabotase kali guys. Maksud Ilham guys. Hoki. Gue gak bisa bilang sabotase sih. Hoki sih sumpah. Ya. Dulu Schumacher itu gak megang gelar ke-8 itu mesinnya meledak di Suzuka itu banyak. Ya Lewis Hamilton gak tergagal juga hoki aja. Michael Masi Tuhannya siapa? Michael Masi Tuhannya itu. Sama malaikatnya Nicolas Latifi waktu itu guys. Latifi ya. Iya, sumpah. Guys, siapa yang nyangka 2021 itu Hamilton leadingnya udah jauh banget gila. Iya loh. Gak mau itu lead udah sejauh itu. Satu balapan itu gak ada safety car. Meskipun itu berdua udah main bom car. Ada Perez lah yang lap time-nya 8 detik lebih pelan. Perez udah nahan-nahanin Lewis kan? Asli. Iya, Checo legend. Sampai lap 50-an, gap udah makin jauh. Gak ada tanda-tanda safety car. Bisa ada satu Williams itu. Mesinnya apa guys? Mesinnya Mercedes guys. Mesinnya Mercedes. Gue jujur. Suicide. Menurut gue. Sekarang udah lulus loh. Nicolas Latifi udah wisuda dia. Ya dia udah pinter. Bisnis. Tapi tahun ini gue harapan kita adalah sampai balapan terakhir yang bisa berpeluang juara masih 3. 30 menit kita belum bahas Brazil guys ya. Ya masih berkutat di top 3. Iya. Abis panas sih. Oke, mau bahas dari mana? Banyak pembahasan kita. Sebenarnya Brazil nih banyak banget guys ya. Cuma gue punya pertanyaan satu deh. Biar pembahasannya seru. Siapa DOTD kalian tapi bukan Verstappen? Dan kenapa? Kimi lah kalau gue ya. Kimi German. Ya, Regi. Walaupun Kimi anjing juga ya nabrakin Leclerc kayak.
Gue Bearman. Bearman P6 loh. Iya, Bearman juga. Bearman ngelok P6 itu bagus banget loh. Bearman bagus. Kimi. Ya, cuma tetap Kimi. Lawson one stopper. Kenapa kok gue bilang Kimi? Kimi tuh pressure-nya beda sama yang lain. Lu dikejar Verstappen anjing. Iya sih. Lu dikejar Verstappen, Cok. Valid. Russell kena ya pada akhirnya ya. Yang lain mah overtake standar. Bearman mah nyalip satu-satu, absen biasa. Dikejar Verstappen, bro. 5 lap ada tuh. Oke. Kalau gue sih kebelet kencing gue itu, sumpah. Gak ada mistake loh, dia di lap terakhir dia mistake loh dikit. Iya makanya. Iya. Geter lah bro. Itu udah senam jantung soalnya. Terus ya. kalau lu perhatiin ya, Verstappen tuh selalu ngasih kayak apa takut-takutin gitu loh guys. Diintip dalam kayak bener-bener ngeri bro. Sumpah ngeri lu kalau nggak mental lu nggak kuat keder pasti mistakes coy sumpah. Iya, karena kan lu pasti ngelihat spill kiri kanan di mana nih Verstappen nih. Tiba-tiba ada walaupun jauh ya nggak di dive tapi kayak lu tetap diintip-intip kan diintimidasi gitu. Makanya gue salut nih sama Kimi kemarin kayak anjing masih bisa dia bisa masih tahan P2 gitu lah. Russell aja lewat gitu kan. Jadi tapi Russell kemarin ada ini ya, ada trouble ya breaking. Iya. Trouble. Kemarin. Banyak yang komen juga soalnya, Bang, Russell kenapa marah-marah mulu gitu. Russell itu ya sambil ngelurusin lah kemarin. Soalnya kan ada yang bilang wah Russell marah-marah doang nih bisanya. Enggak. Russell itu kemarin ada trouble di breaknya. Makanya pertanyaannya Russell itu dia nanya gini, break kita limitnya di mana? Jangan sampai kita kena limit breaknya pas gue lagi nginjek rem, terus mobilnya bablas. Makanya Russell tanya terus. Jadi kalau kalian bilang, oh kok Russell bawel sih, itu cerita di balik layarnya kemarin. Dan Russell BTW masih bisa nahan Piastri loh. Ya di akhir-akhir. Itu ngerinya. Di akhir-akhir. Nah, sama mumpung kita lagi bahas Kimi. Jadi gimana verdict teman-teman mengenai Leclerc yang DNF di situ? Nah itu emang anjingnya Kimi ya, emang anjing. Menurut gua Kimi anjing sih, menurut gua anjing. Karena nggak bisa karena dia gimana dia nggak ngasih space sama si biji Piastri. Memang secara rules emang cornernya Kimi, tapi kan jadinya maksud gua lu kalau mau celaka sendiri aja gitu. Leclerc tuh kayak cuma orang kalau di game tuh kayak NPC aja gitu. Gak ngapa-ngapain dia kena anjing. Sumpah. Kayak itu enggak hoki banget sih, sumpah. Sumpah kagak ikut udah ambil paling jauh. Iya. Udah ambil paling jauh, paling luar. Tapi front wheel. Iya langsung. Itu kalau nggak ada Leclerc, Kimi yang crash guys. Itu kalau nggak ada Leclerc, Kimi yang crash. Kan Kimi udah geol gini tuh ban belakangnya. Terus kena Leclerc, itu. Baru balik tuh mobilnya Kimi. Iya, mobilnya balik kena bannya Leclerc. Berarti kan intinya yang salah siapa? Kim Todd yang salah. Karena lu hoki lu gede kemarin Kimi. Walaupun emang gua akui lu kemarin nahan Max salut, bagus. Tapi kalau gak ada Leclerc, lu gak sampai P2 kemarin udah DNF bro. Gila, udah melintir bro. Lah Leclerc yang kena anjir. Gue pas kena Leclerc gue kira, oh ya udahlah kena doang. Bannya copot anjing kata gue babi, cok. Ya, pas juga bannya copot gue pikir, ya udahlah masih bisa dibawa pulang. Gue liat suspensinya, suspensinya bengkok. Iya kan pikir ya udahlah bahkan gue pikir awalnya ban belakang itu yang tiba-tiba ada karet kan melintir karet siapa nih, terus dilihat Kiminya balik, Leclercnya mana anjir. Pertama berarti salah Kimi banyak kemarin. Pertama restartnya telat, nggak bisa ngikutin Lando. Ya kan, makanya kan si Leclerc sama si Piastri sampai bisa sampai bisa three-wide gitu kan. Berarti kan telat tuh Kimi restartnya. Kedua dia mungkin ya tetap mau menyelamatin posisinya kan. Karena gue kenapa kesalip nih. Ditutup si Piastrinya. Ya gimana ya. Susah juga sih. Cuma ya itu. Tetap Kimi menurut gue kalau misalnya kemarin ngasih space aman. Ya terlepas dari posisinya hilang apa enggak kita gak tahu ya. Mungkin bisa hilang posisinya. Karena kan Leclerc juga udah siap tuh. Leclerc udah maksudnya bisa hilang sama Piastri. Iya Leclerc udah nyalip itu. Makanya kayak Piastri ditutup gini loh anjir, gila. Ya pasti nabrak lah itu. Iya. Sumpah.
Terus Kimi waktu di cooldown room ditanyain, lu nabrak Leclerc ya? Terus Kimi, purgai. Bangsat juga Kimi. Purgai katanya anjing. Asu. Gak sadar diri Purgai. lu mampat. Ya Allah, lu harus datengin Leclerc minta maaf jir. Purgai. Sama ada satu lagi yang menarik sebenarnya. Pembalapnya sendiri, pundit dan semua analis bilang harusnya racing incident, tapi Piastri dikasih 10 second. Karena mungkin ada salahnya Kimi juga kali ya. Karena ditutup sama Kimi ya. Ya Kiminya yang nutup. Iya. Tapi kan secara dikasih penalti Piastri 10 second. Tapi secara rules kan memang ya itulah yang rules rules yang selalu Max Verstappen pakai. Ya. Ya gimana? Ya konsisten berarti Rules ininya di depan. stewardnya. Konsisten. Iya, udah. Ikut. Konsisten. Stewardnya konsisten Konsisten aja. tapi tidak menyenangkan. Iya, memang bijak. Ya itulah the price of konsistensi, Pak. Karena konsisten itu ya harus siap-siap aja bakalan gak enak hasil verdictnya. Dan ya kemarin juga walaupun Kiminya yang kelihatan nutup jalannya Piastri ya, tapi Kimi yang di depan secara rulebook itu cornernya Kimi ya. Cuma ya itu guys. Mungkin Kimi mungkin dalam tanda kutip pengalamannya mungkin kurang atau gimana. Intinya maksud gua kemarin kalau nggak ada Leclerc itu Kiminya yang malah crash gitu loh, walaupun dia bener di situ secara rules. Jadi ya mungkin itu yang harus dipikirkan sama pembalap gitu ya, kalau misalnya mau defend itu ya sebisa mungkin dianya nggak celaka gitu. Kalau kemarin kan dianya celaka. Untungnya ada tembok Leclerc gitu. Dipinball diselamatin. Anjing Leclerc penyelamat Kimi tuh kemarin guys ya. Untungnya Kimi tidak menyia-nyiakan lah. Maksudnya diselamatin sama Leclerc, dia masih finish P2 oke lah. Maksudnya ya udahlah nggak sia-sia nih diselamatin gitu. Dia masih oke lah gitu kan. Ya cuma kalau dipikir-pikir gak ada Leclerc, Kimi yang kena gitu loh. Berarti kan walaupun kemarin Piastri 10 detik misalnya, tapi Kiminya DNF ngapain gitu. Misalnya kemarin gak ada Leclerc nih ceritanya nih. Ya sayang gitu kan, walaupun lu yang bener nih gitu. Jadi mungkin itu yang gimana ya, yang aneh aja ya jadinya kalau misalnya secara rules Kimi yang bener tapi malah dia DNF, tapi Piastrinya dapat 10 detik. Ya jadi dapat penalti. Ya sia-sia gitu, kayak sayang aja gitu loh. Jadi itulah mungkin yang harus dipikirkan ya. Ya it's okay lah, Kimi masih tahun pertama bro, jadi ya gue masih maklumin lah, gak apa-apa lah gitu. Tahun kedua sih gue sentil ya. Walaupun bikin Leclerc DNF Mike dimaklumin mah. Iya gak apa-apa. Gak apa-apa karena dia orang Itali Pak, ya udahlah siapa tahu kelak bisa masuk Ferrari gitu. Join Ferrari. KTP-nya diganti tuh udah gak Itali lagi. Ya naturalisasi ya di Inggris. Oh Inggris kirain ini apa? Kalau Iran. Oh itu mah. jadi Malaysia. Itu mah. Nanti diomelin sama FIFA. Waduh. Naturalisasinya palsu. Iya. Terus nuntut lagi ya balik ke FA. Brazil. Ya, Oke, jadi kita bahas Verstappen dah. Ini Verstappen gimana? Dari pit stop kan ban hardnya Verstappen tuh sempet puncture waktu awal-awal. Tebak puncture karena siapa? Nah, karena siapa? Lewis Hamilton. Oh iya. Apalagi boys. Yang lain dan tidak bukan guys ya. Tapi Lewis Hamilton yang dia nginjek front wing sendiri tuh bukan? Jadi Hamilton itu mau ngambil inside-nya siapa namanya Alpine. Cuman kan lu nggak boleh potong pit entry kan? Karena ada direktifnya track ini. Kalau lu potong 4 ban lu di sebelah kiri dari garis yang ada sama ada astro hijaunya itu, itu nggak boleh dipotong. Last corner ini guys ya. Hamilton itu udah mau masuk ke dalam, sama Alpine di depannya di defend ke dalam. Speednya lagi kenceng, patah wingnya, mental ke belakang. Di belakang lagi ada Verstappen, prak. Hamilton habis itu naikin wing sendiri kan, floornya rusak. Di belakang Verstappen bannya slow puncture. Gitu, unfortunate. Nah ini dia bisa dibilang hokinya Lando lagi nih. Hokinya Lando guys.
Karena kalau banding Verstappen Verstappen battle pasti. Battle itu. Di depan battle. Itu yakin. Pit stop ketiganya Verstappen nggak butuh gitu. Kalau dia hardnya bisa panjang, pit stop yang softnya nggak dipakai itu kemarin. Benar. Gue tapi ya. masih bisa, menurut gue ya kemarin ban mediumnya Verstappen tuh kayaknya masih bisa sampai finish deh. Kayaknya ya. Tipis. Ya karena itu hitung-hitungannya kemarin. Pas kita hitung kemarin kalau nggak salah ingat Verstappen kalau kemarin bawa mediumnya sampai finish itu total 33 atau 32 atau 34 lap ban mediumnya. Yang mana menurut gue sih bisa banget ya. Gue rasa yang ditakutin itu degradasi di akhir stintnya. Karena mereka termasuk yang pakai mediumnya lumayan pendek. Medium yang keduanya. Iya. Medium yang habis hard ke medium yang kedua itu lumayan pendek. Terus mereka ganti medium lagi kan. Yang kita pikir yang tadi Mike bilang hampir mau 37 berapa gitu kalau sampai akhir. 34. Red Bull itu termasuk yang lumayan pendek. Dan satu hal yang menarik yang kemarin gue sempat notice adalah sebelum Verstappen pit, itu ada Yuki duluan di belakang yang ngepit, kasih ban baru, terus bikin lap. Lapnya kenceng. Kayaknya yang dijadiin hitungannya itu si Yuki. Ya delta itu. Soalnya kan karena takutnya Verstappen ngepit juga itu kan bannya. Dia di P1 Ham. Jadi kayak anjing sayang banget ya gitu kayak. Betul. Track position benar. Sebenarnya tahun 2025 ini sebenarnya track position itu bisa dibilang krusial lagi soalnya kalau kita lihat balapan-balapan kemarin gitu kan itu tire life-nya tuh yang ban yang dipilih sama Pirelli itu pasti tire life-nya lebih panjang gitu loh daripada tahun lalu. Jadi jujur kalau kemarin aku ngeliat Verstappen pit di akhir yang ganti ban itu soft sedikit agak kayak kan? Miss opportunity karena ya kalaupun kejar sama Norris karena waktu itu kan Norris habis speed tuh juga lagi ngejar Norris speed ban apa ya? Medium apa soft ya? Akhirnya lupa. Medium. Ban akhir ya. Medium. Midnya dia ada softnya soalnya. Berarti kalau pun kemarin Verstappen mediumnya Norris pun sama-sama medium tua guys. Medium kalau nggak salah udah kepake 9 lap apa 9 atau 10 lap. Jadi udah kayak apa namanya? Ya of course bukan medium baru gitu kan. Jadi Verstappen dengan pace dia kemarin ketika aku nonton gitu ya kayak ini harusnya mendingan ditarik aja gitu. Sampai akhir dan biarin skillnya Verstappen do the work. Iya maksud gue gitu. Gue inget banget Verstappen ngepit sisa 6 detik ke Norris. Ada 6 detik. Karena waktu gue inget banget Verstappen keluar pas ganti ban soft ada 14 detik gapnya ke Norris. Jadi dia punya spare 6 detik nih untuk kayak ya pasti kekejar. Sisa berapa lap ya waktu itu ya? 12 apa 13 lap gitu? Iya, 16 ya. Jadi ya gue rasa kita nggak punya data yang dipunyai sama pit wall-nya Red Bull sih. Karena pertanyaannya kan sempat dibilang sama GP, kita lagi mikir gimana caranya kita bisa selesaiin balapan ini secepat mungkin. Itu implikasinya adalah kita lanjut dengan medium ini sampai akhir dengan mempertimbangkan degradasinya. Yang mungkin ditakutin adalah kemarin pace-nya bakal drop sampai ke 14 high atau 15 low mungkin yang ditakutin. Dan itu ngebikin dia bakal di akhir mungkin ya ini let's say Mercedes tarik-tarikan berdua. Terus ada Piastri juga yang lagi datang takutnya hilang semuanya tiga-tiganya. Sebenarnya yang di cover sama Red Bull itu kayaknya itu sih kemarin. Soalnya dari awal GP juga bilang mereka itu battle-nya sama Russell dan Piastri untuk P3. Jadi memang targetnya kalau dari P1 sisi gitu ya. Iya. Kalau dari sisi kita kayak agak disayangkan sih kemarin. Mungkin kalau Verstappen bisa jadi kayak tire whisperer dikit lagi gitu. Karena kan maksudnya kita semua nih percaya nih sama kemampuan Verstappen nih. Iya kan. Kayak Verstappen bisa kalau itu Colapinto pit aja gitu kan. Beda. Kan beda nih Verstappen nih gitu kan. Kalau ya itulah. Beda lah pit aja iya. Colapinto iya mau. Ya mungkin tapi ya itulah mungkin yang apa bilangnya mungkin kita data analis punya data yang lebih banyak dari kita. Mungkin yang ditakutin adalah drop off pace-nya. Tapi terlepas dari itu semua tetap GG Jir finish P3 dari pit lane bro. Iyalah
Dari pit lane bro, gak main-main bro. Yang satunya start P3 finish pit lane bro. Guys. Battle moment guys. Kadang-kadang Kim Tot dir. Jadi ya gimana emang tetap gila ya. P3 finish dari pit lane. Tahun lalu kan dia start kayak Verstappen start P17 finish P1. 17. Sekarang start P19 finish P3 sama total ininya. Sama 16 posisi. 16 posisi. Emang tahun lalu dibantu hujan. Tahun ini terbukti tanpa hujan bos gitu. Jadi kayak bukan karena hujan berarti emang skillnya aja gitu. Gila. Jadi kalau hebat sih. Hebat. Salut Verstappen sih. Ngawur. Maksudnya ya ini apa ya? At least kalian semua nih penonton-nonton F1 di zaman sekarang kita bersama-sama lah menyaksikan GOAT-nya F1 di zaman era sekarang nih. Kalian ada Verstappen gitu. Iya. Jadi ya berbahagialah kita bisa menonton Verstappen. Kan eranya Hamilton udah lewat kan. Nah, sekarang sekarang ada Verstappen nih gitu. Jadi seru banget dan kok nggak pernah ya ada GOAT yang ini ya, maksudnya yang ada dua gitu di satu era gitu. Soalnya biasanya gini, biasanya lagi salaman tuker era biasanya mah. Iya betul. Oh iya. Tapi ya nggak selalu tuker era juga sih ya. Hakkinen sama Schumacher bisa dibilang eranya bareng, cuma emang Hakkinennya pergi duluan. Kalau mau lebih dekat lagi ya mungkin Rosberg sama Lewis kan mereka tahu. Cuma Rosbergnya tapi Rosberg sih menurut gua nggak bisa gua bilang GOAT karena dia cuma sekali bro. Beating Lewis Hamilton in same machinery. Iya maksud gua. Tapi tahun ini Leclerc. Di situnya. Let's go. Tahun ini siapa? Guys, Leclerc kalah. Tahun ini Leclerc. Kok bisa? Kenapa Leclerc? Leclerc mengalahkan Hamilton di mesin yang sama bro. Oh, GOAT. Absolut. Ya satu ini. Oh berarti dia GOAT deh. Ya. Masalahnya GOAT-nya udah worst bro ini bro. Iya. Beda bro. Kalau Rosberg mengalahkan GOAT-nya di prime era nih. Merah, guys. Iya, sampai merah banget. Udah kayak minum. Kemarin juga Russell berarti ya GOAT. Iya. Kemarin GOAT-nya Russell dong. Russell juga ngalahin Hamilton. Iya. Emang GOAT si Russell juga ya. Iya, jadi ya itulah guys. Brazil mungkin kita nggak bahas banyak, sorry banget karena kita terkecoh dengan yang lain yang lebih penting sepertinya. Sisanya ya paling kayak Bearman. Rookie lah, rookie kemarin bagus-bagus menurut gue. Lawson sih. Iya, Lawson one stop. 50 lap mediumnya anjir. Iya kan. Rosso nggak logis kemarin stratnya pak. Iya jadi. Iya. GG. Mereka bisa finishnya 7 dan 8 loh. Ya. Isak ngomel-ngomel di belakang lagi bikin overtake. Wow. Terus si radionya cuman bilang tenang lu punya ban yang lebih bagus. Terus juga ada momen radionya Isak, lu jangan teriak-teriak sama gue. Ada tuh satu. Isak Ajar pelan-pelan menjadi Yuki guys ya. Pelan-pelan menjadi Yuki coy Isak Ajar tuh. Ini pada gue rasa sih ya. Iya, itu gue rasa seat yang itu tuh seat di V-Carb ini ada wapaknya yang bikin pembalap itu marah mulu. Iya. Ada bahan emosi pak. Sebelumnya Yuki gitu ya. Yuki tapi di Red Bull gak pernah marah-marah bro. Aman itu udah. Dia makanya itu tempat duduknya itu ada yang bikin marah-marah mulu. Di Racing Bulls-nya itu. Nah ini. Nanti bener. Siapa nih? Bulls. Dan ada Hülkenberg juga termasuk yang lumayan panjang kan. Ya. Bagus. Dan satu lagi siapa yang masuk top 10 ya? Top 10 Bearman, Isak Ajar kan? Benar, Bearman, Lawson, Isak, 9-nya itu Hülkenberg. 10-nya siapa ya satu ya? Gasly. Siapa? Bentar. Bukan, kita lihat. Gasly betul. Iya Gasly. Oh, Gasly kan. Dan mereka bikin kereta di akhir. Anjir kemarin berarti yang podium 50% rookie bro. Kimi, Oli, Lawson, Ajar. Iya. Gokil brother. 4 ya. Nyaris hampir 4. Semua itu. 40% kecuali si Bortoleto. Keren banget itu. Gokil. Berarti maksud berarti guys, rookie berarti tahun ini
bagus-bagus guys ya, dan F1 F1 ada di tangan yang bener lah, drivernya udah bagus-bagus. Ya terlepas dari ada yang bagus ini. Angkatan yang bagus, terlepas dari Colapinto yang diperpanjang, gue nggak tahu kenapa ya. Jadi perpanjang bro, Colapinto bro. Ya, by the way, gue jadi ingat guys, by the way, dengar Alpine dijual guys, Alpine. Siapa yang beli besok kalau Alpine lagi dijual. Gue denger di podcast siapa gitu. Alpine lagi dijual, harganya tuh 1 juta apa 1 billion ya. Pokoknya duitnya itu sama persis sama pesangonnya Horner guys. Jadi wah, gelo. Horner aja masuk nanti ke situ. Nah, Horner beli tim kah? Katanya sih Alpine kemungkinan bisa dibeli Horner guys. Menarik nih. Itu pesangon buat tim. Bayangin tim Prancis pemimpinnya Kang Cacing bro. Gila. Menarik bro. Tapi to be fair dari dulu Horner kerjaannya begitu. Beli truk. Jadi tim balap. Kenal sama si Opung kan dulu dagang truk, nyari jualan truk di Austria dia. Ya benar juga ya. Kenal Opung siapa namanya? Aduh, Opungnya siapa sih namanya? Pemimpinnya Red Bull? Marco. Ya. Marco Helmut. Kenal sama Helmut. Gue nggak sama Helmutnya atau sama yang satu lagi itu yang udah mendiang. Kayaknya mereka dulu tuh, iya. Dulu tuh dia beli truk apa ya? Nyari truk dari Austria gitu. Terus makin lama malah jadi bikin tim balap. Maybe menurut gue Horner itu salah satu tim leader yang terbaik bisa dibilang. Dia bikin terlepas dari skandalnya ya. Ya terlepas dari skandalnya ya. Tapi dia termasuk salah satu tim leader. Tapi kalau kita bilang terbaik, Horner setelah diganti sama Mekis kenapa bisa lebih bagus Red Bull sekarang? Ya kalau soalnya menurut gue ya. Gimana ya? Menurut itu politiknya udah keras banget di dalam itu. Betul, setuju. Itu menurut gue udah bukan purely Horner udah apa kalau kita bilang di sepak bola ya istilahnya udah kalah di dressing room. Betul. Aku baru aja mau ngomong dibandingin sama tim bola gitu. Kayak gampangnya ini deh, ETH di Manchester United. Kayak zaman MU sebelumnya ya. Iya, mainnya kayak main futsal kan. Ya, hampir bisa dibilang udah 12 lah. Ya. They lose the dressing room gitu. Udah kalah. Itu kemarin kalah politik sih kemarin. Kalah politik sama Josh, sama Helmut. Berat lah kemarin. Karena menurut gue kalau misalnya timnya baik-baik aja, tanda kutip tidak ada permasalahan politik di dalamnya, harusnya timnya performanya seperti ini, sekarang ini. Gitu. Right. Jadi walaupun kemarin Red Bull juga performanya jelek sih. Yuki itu kemarin kena penalti, mereka nge-serve-nya gagal. Serve gagal. Nabrak Stroll ya, balas dendam kayaknya dia. Aku tuh bangun tuh pas lagi itu Yuki kena penalti kayak, ini orang kena penalti berapa kali anjir dibilang sama Prof. Iya. Ini ada penalti again. Kenapa nih? Terus aku lihat kan. Ferrari-nya kok hilang 1, terus Luisnya di DNF kayak wadah kocak gitu. Luis menurut gua kemarin kelamaan sih DNF-nya. Karena mungkin nunggu verdict kali ya, yang penalti itu kali. Begitu penalti. Tapi udah sempet di-serve kok sama dia. Udah ya. Itu nge-serve early udah. Soalnya 10 second-nya dia udah di-serve. Soalnya kan ngapain buang-buang mesin gitu loh. Udah tahu mobilnya rusak. Udah pensi aja gitu. Kan gue udah bilang kemarin udah party aja sama Latina bro, ngomong di Brazil ngapain lu balap gitu. Jadi itu yang kemarin termasuk lumayan aneh sih, dia baru retire di lap 40-an ya. Iya, lama banget iya kan? Gitu. Ngapain? Lama banget itu. Iya buang-buang mesin gitu kan. Sayang banget. So ya, mungkin itu guys Brazil ya. Semoga mencakup semuanya. Ada yang kelewatan gak? Harusnya gak ada ya. Paling minor-minor doang di belakang. Apa? Ya. Sisanya aman. Apalagi Bortoleto.
Itu kan di awal udah kelar. Tadi kita udah bahas ini juga. Ya sisanya sih udah harusnya Brazil. But ya Brazil tetap menjadi sirkuit yang bagus ya kesimpulannya. Mantap banget emang Interlagos. Emang itu sirkuit bagus sih. Termasuk top sirkuit versi gue pribadi juga lah ya. Jadi ya sisanya soalnya abis ini sirkuitnya ya Qatar oke sih. Qatar oke lah. Vegas sama Abu Dhabi. Itu. Trek malesin. Iya. Sebenarnya secara track jelek, tapi mungkin secara balapan di mobil yang sekarang ya. Iya. Mungkin Vegas nih bakal mungkin Vegas jadi, bagus, ya benar-benar. Vegas bagus. Kayak Qatar bakal boring dah. Qatar boring gitu di high speed cornernya ini bakal dirtiarnya bakal parah sih. Susah nyalip gak sih Qatar. Iya. So ya, let's see guys. Kita mungkin ini udah sejam pas. Kita jangan lupa untuk kemarin gue lupa ya prediksi ya episode kemarin gak ada prediksi. Jadi kita prediksi Las Vegas ya, berarti abis ini Vegas dulu teman-teman. Prediksi gue Vegas hujan badai ya. Gak mungkin sih. Pada pasir bos. Pada pasir hujan badai itu. Udah kalau enggak itu macetnya ada. Udah. Kita prediksinya gini aja. Prediksinya gak 1, 2, 3 tapi prediksinya Piastri, Norris, Max tuh finish berapa gitu. Nah ini seru. Boleh. Seru nih. Siapa yang mau buka? Gue buka deh, gue buka sini, gue buka. Ya. Oke, gue buka ya. Max P1, Lando sama Piastri gak dapet poin. Oh. Oke. Ampe bener bro. Silahkan kalian terjemahkan sendiri gak dapat poinnya gimana. Lanjut. Oh iya, doakan juga nih. Ilham mendoakan McLaren crash guys. Klip. Enggak gitu. Enggak Ilham. Enggak gitu konsepnya. Enggak Ilham bilang McLaren gak dapet poin katanya. Nah, didoain. Ini enggak doain. Ini prediksi beda. Enggak dapat poin, guys. Ya, biar rame, Pal. Kali-kali di klip gitu loh. Oh iya, biar rame. Oh iya, udah lah. Ini negative thinking guys. Yaudah. Aku sih aku lebih fair gitu kan. Karena tadi kita ngomongin momentum banyak. Verstappen P1, Piastri P2, Lando Norris P12. Jalan. Sama. Wah, gak gitu dong. Anjir, parah banget nih guys. Wah, ini kalau komentar rame ya. Piastri P berapa? Piastri P berapa? Anjir. Jadi kalau P2 18, ya lumayan di 18 poin, Jir. Lumayan sih. Ya udah. Oh my god. Sampai gitu bener, Cok. Erek. Wah, gila sih. Jahat-jahat ya. Ingat guys, apapun bisa terjadi, guys. Iya, gua gak gitu sih. Gua prediksinya Alonso top 10, satunya Verstappen. Jadi Alonso ya, ada Alonsonya ya. Iya, harus ada Alonsonya. Gue wajib ada Alonsonya. Gete soalnya gue kemarin Brazil. Iya. Satunya tadi gue Verstappen, duanya Piastri, Norrisnya P13 sih. P13. Juara yuk. Tuh, guys, lihat semuanya di sini tidak berharap Norris poin, guys. Gila. Tapi dia Norris finish, guys. Itu bagus guys. Lah gue sama. Wah, bilangnya P12. Gue cuma bilang gak dapet poin. Enggak. Kalau Ilham crash guys. Gila. Klip. Wah, parah. Itu nanti diedit. Oke. Kita gak ngedoain crash guys. Kalau gua Max 3, Piastri 2, Lando P1 gua Lando P1. Udah amat. Ini orang normal guys. Oke. Iya. Enggak, soalnya podcastnya biar enggak di cancel. Enggak, soalnya biasanya kalau gua prediksi itu biasanya kebalikannya, Pal. Nah, itu gua tadi mau ngomong itu. Gua udah gak enak hati nih. Kemarin ada yang komen di tempat gua, Mike. Gue dengan PD-nya gue pakai jaket Ferrari gue kan. Wah, Ferrari di podium nih. Jaket Ferrari, thumbnail Ferrari. Hilang dua-duanya. Ngejek. Dia komen, "Bang, lu mending jangan pakai jaket Ferrari lagi, Bang." Iya, itu pasti. Makanya.
Jadi itu kayaknya prediksi dari kami. Silakan tulis prediksi kalian. Lando, Max sama Piastri doang guys ya. Jangan nambah Alonso ya. Jadi itu aja ya. Biar ratingnya naik gue ya, penilaiannya bagus. Ya, sekian hari ini. Nah nih Ilham di cancel nih bentar lagi nih. Turning Point, silakan cancel Ilham, nanti ramein aja ya di TikTok ya. Thank you so much guys, itu aja. Semoga menghibur, semoga bisa menemani hari kalian ya. Dan kita akan ketemu lagi 2 minggu lagi setelah Las Vegas, yang mana gue nggak tahu gimana caranya karena gue hari Seninnya masih di Thailand. Jadi nanti mungkin nanti podcastnya mungkin kita berlima, satunya sama Albon gitu guys. Aman. Iya. Aman aja, aman. Kap. Ada Albon bro, gila. Turning Point bisa datengin Albon bro. Gila. Sangat branded dong, makin naik kita. Oke guys, itu aja hari ini. Thank you so much sekali lagi yang udah menonton. Jangan lupa untuk selalu support F1 Speed ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan juga mampir ke sosmednya F1 Speed ya. Ada di Twitter atau X, ada di Instagram juga. Jadi silakan ramaikan. Juga mampir ke channel kami. Nanti ada di deskripsi. Dan ya, itu aja. Sekian untuk Turning Point episode kali ini. Semoga gak ada yang kelewatan. Kalau ada yang kelewatan silahkan tulis di kolom komentar aja. Nanti mungkin kami bisa jawab satu-satu. So ya, thanks for watching and selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat menikmati. Bye-bye.